Dia udah datang, motornya mungkin mogok di stud, dia datang, katanya mekaniknya lagi istirahat, terus kayak gitu nggak dilayanin, duduk berdiri aja di pinggir jalan 2 jam lebih, katanya akhirnya dia dorong motor ke bengkel sebelah. Jadi ini sih sebelumnya saya minta maaf mungkin kalau kurang terlayanin ya, tapi ini mungkin saya rasa miskomunikasi aja ya. Saya rasa yang pertama mungkin kebetulan emang bengkel kita lagi padat ya kan, lagi padat yang pertama. Yang kedua, dia nggak minta ke dalam, datang ke dalam, yang pengurus bengkel ya, namanya Rehan ya, mungkin dia nggak masuk ke dalam, dia nggak bilang dia mau perbaikin motor dia ya, sedangkan dia langsung ke mekanik. Kalau mekanik ya emang mekanik kita nggak boleh terima customer, harus langsung ke bagian pengurus bengkel karena di tempat kita ada antrian. Jadi nggak boleh siapa diduluin, walaupun mungkin ya dia kenal dengan mekaniknya, tetap harus ikut antrian. Mekanik itu di kita ada waktu istirahatnya ya, di kita ada waktu istirahatnya. Jadi kalau dia lagi istirahat emang nggak ngerjain apa-apa. Jadi mungkin ya waktu itu kebetulan kalau 4-5 orang lagi istirahat ya, kalau emang jamnya dia istirahat ya emang dia nggak wajib ngerjain apa-apa gitu kan. Nah makanya itulah fungsinya pengurus bengkel, kepala bengkel ya, itu yang namanya Rehan. Jadi kalian bisa lain kali kalau datang langsung aja daftar, bilang mau perbaikin apa, keluhannya apa ya, itu yang pertama. Mungkin dia diem aja nunggu di pinggir jalan, misalnya mekanik bilang lagi istirahat, ya dia diem aja ya, kita nggak tahu dong karena mungkin bengkel juga lagi padat ya. Nah yang kedua, dia bilang katanya review bengkel kita review palsu ya kan. Itu sih nggak apa-apa, penilaian masing-masing customer ya, tapi yang pasti saya nggak pernah bikin review palsu. Kalian boleh lihat aja, review itu kita nggak tutupin. Ada nggak yang kecewa sama bengkel kita? Ada. Makanya kenapa saya sengaja apa adanya ya kan, saya nggak mau tutupin, saya nggak mau semua review yang bagus. Padahal saya bisa review jelek, saya mau hapus bisa, bukan yang nggak bisa. Di Google itu review yang jelek saya mau hapus bisa ya kan. Saya kan pegang akunnya, saya bisa hapus, tapi saya nggak mau, saya sengaja, saya mau semua itu apa adanya ya kan, karena buat saya ya, saya rasa kita tutupin, kita hapus-hapusin, kita bikin review bagus, review palsu juga percuma emang kalau pelayanannya kurang bagus. Jadi saya rasa itu apa adanya aja. Review jelek masalah nggak buat saya? Enggak, itu juga kalau kita dikasih review jelek itu juga jadi pecutan buat saya ya. Masalahnya di mana ya kan? Kenapa kalau orang kasih review jelek ya kan? Saya terima, saya perbaikin, saya tegur tim saya kalau mereka salah ya kan. Jadi nggak ada masalah buat saya. Review jelek kita perlu nggak sebagai pengusaha? Perlu ya kan? Nggak harus selalu review bagus saja, review jelek juga saya perlu ya. Kenapa sih mekanik itu kalau Dalin datang selalu harus lapor dulu ke dalam mekanik, nggak langsung kerjain? Karena kita punya tim mekanik yang kalian emang lain-lain. Nggak mungkin saya kasih mekanik saya yang jam terbangnya rendah untuk ngerjain motor yang sulit kerusakannya. Motor yang mungkin ibaratnya motor-motor baru sekarang ya udah keyless, canggih, pengap